Apa jadinya kalau One Piece bukan sekadar anime? Gimana kalau ternyata dunia yang kita tonton penuh petualangan dan keanehan itu sebenarnya adalah cerminan dunia nyata kita sendiri? Hari ini kita akan bongkar rahasia One Piece yang berakar dari sejarah, psikologi kekuasaan, dan permainan elit global yang mungkin sedang kamu jalani juga. Let's dive deep. World Government and the Real World Order. Di One Piece, ada World Government, organisasi raksasa yang mengontrol hampir seluruh lautan. Mereka menyensor sejarah, memanipulasi rakyat, dan menyembunyikan abad kekosongan. Mirip banget nggak sih sama dunia nyata kita? Bayangin, PBB, IMF, G7, mereka bukan organisasi jahat. Tapi kekuasaan besar ini punya pengaruh luar biasa dalam membentuk sistem keuangan, perang, bahkan informasi. Banyak sejarah yang disensor atau dilupakan, dari peristiwa kolonialisme sampai konspirasi global. Sejarah bukan selalu apa yang terjadi, tapi apa yang ditulis oleh pemenangnya. Abad kekosongan versus sejarah dunia yang hilang. Di One Piece adalah masa 100 tahun yang dihapus dari catatan sejarah. Nico Robin satu-satunya yang bisa membacanya. Kalian pernah dengar tentang peradaban Sumeria, Atlantis, atau pembakaran perpustakaan Alexandria? Semua itu hilang. Apakah itu cuma kecelakaan sejarah? Atau bagian dari penghapusan kesadaran umat manusia? Mungkin Oda Sensei, pencipta One Piece, sebenarnya sedang mengkritik bagaimana dunia menghapus pengetahuan yang bisa membebaskan kita. Buah iblis dan teknologi terlarang. Buah iblis memberikan kekuatan luar biasa, tapi selalu ada harga yang dibayar. Dalam dunia nyata, kita juga menciptakan teknologi yang mendekati sihir. AI, rekayasa genetik, manipulasi cuaca. Semua itu memberi manusia kekuatan Tuhan. Vegapunk adalah gambaran ilmuwan masa depan, tapi bahkan dia dikendalikan oleh sistem. Sama seperti ilmuwan kita hari ini. Penuh potensi, tapi seringkali disetir oleh uang dan kekuasaan. Klan D dan para pembawa perubahan. Klan D adalah simbol perlawanan. Mereka disebut musuh para dewa. Tapi mereka bukan pemberontak biasa. Mereka punya will of the semacam takdir untuk menumbangkan ketidakadilan. Di dunia nyata, ada juga orang-orang yang menantang sistem. Seperti Nelson Mandela, Nikola Tesla, Edward Snowden. Mereka semua pernah dianggap gila atau musuh negara, tapi mereka membawa perubahan besar. Mungkinkah mereka adalah D di dunia nyata? Grand Line dan pencarian makna hidup. Grand Line bukan cuma lautan penuh bahaya, tapi simbol perjalanan hidup. Mencari One Piece bukan soal harta, tapi soal makna. Sama kayak kita. Mungkin kita nggak tahu di mana raftel kita. Tapi sepanjang perjalanan ini, kita bertemu teman, tantangan, dan keajaiban yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. One Piece bukan cuma kisah bajak laut, tapi refleksi dari dunia yang sedang kamu jalani. Dan mungkin, kamu juga bagian dari cerita ini. Pertanyaannya, apakah kamu akan tetap jadi rakyat biasa yang nurut sama world government? Atau kamu sedang menulis poneglyph hidupmu sendiri?
Klik like kalau kamu ngerasa One Piece bukan sekadar anime. Share ke temanmu yang butuh tercerahkan. Sampai jumpa di Grand Line berikutnya, nakama.